selamat sore teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman media yang sore ini selalu dalam keadaan sehat, walaupun kita masih berjumpa secara virtual. Saya tetap semangat karena yakin banget hari ini informasinya bakalan menarik banget buat teman-teman. Ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Bank NISP, yaitu Press Conference OCBC NISP Financial Fitness Index. Kenalkan, saya Gandhis Mahatmi, akan memandu acara hari ini, dan hari ini Bank OCBC NISP akan share hasil riset OCBC NISP Financial Fitness Index, hasil kerjasama Bank OCBC NISP bersama Nielsen IQ Indonesia. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, saya yakin banget nih, pembahasan ini akan menarik banget karena saya sendiri itu udah banyak banget pertanyaannya. Apa sih si OCBC NISP Financial Fitness Index ini gitu ya? Lalu bagaimana sih? Halo, sepertinya tadi saya ke kick out, tapi mudah-mudahan kita bisa lanjutin lagi acaranya hari ini. Oke, tadi saya sampai mana ya? Oke, saya ulangin lagi aja, karena 1 jam ke depan nanti kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang tadi udah saya sampaikan. Dan senang banget karena hari ini sudah ada 2 pembicara yang luar biasa. Nah, untuk itu saya langsung ingin menyapa pembicara kita yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga abis ini nggak ada digital teknis lagi nih ya, mudah-mudahan bisa lancar semuanya. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang dan mau menyapa dulu Bapak Kajit. Selamat sore Bapak Kajit, apa kabar? Sore Gandhis, baik, thank you. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kajit. Pak Kajit ini adalah Direktur dari Bank OCBC NISP, dan nanti Pak Kajit akan share lebih lanjut apa itu OCBC NISP Financial Fitness Index dan tindak lanjut apa setelah ada hasil researchnya ini ke depan ya Pak ya. Jadi bukan cuman research aja. Nah, selanjutnya sudah hadir juga bersama kita Mbak Inggit Prima Devi selaku Director Customized Intelligence Nielsen IQ Indonesia. Halo Mbak Inggit, selamat sore. Selamat sore Mbak Gandhis, selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih Mbak Inggit. Nah, nanti Mbak Inggit akan udah siap nih maparin semua fakta-fakta menarik mengenai sikap dan perilaku generasi muda dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, sebelum saya lanjut ke sesi bincang-bincang bersama narasumber kita, saya akan informasikan dulu buat teman-teman media yang nanti sudah punya pertanyaan untuk para narasumber kita hari ini, silahkan langsung tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Jangan lupa nanti tuliskan juga asal media dan namanya, dari mana, dan juga pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Kajit atau buat Mbak Inggit. Nah, oke nih, mumpung koneksi internetnya masih lancar, saya mau langsung aja nih bincang-bincang sama pembicara kita hari ini gitu. Pertama-tama saya akan langsung bertanya nih sama Pak Kajit. Udah siap ya Pak Kajit ya? Silakan. Siap, asik kalau gitu. Oke, jadi Pak Kajit, tadi kan kita mau bahas tentang OCBC NISP Financial Fitness Index. Nah, boleh nggak sih Pak dijelasin lebih lanjut OCBC NISP Financial Index ini tuh apa sih, dan kenapa Bang OCBC NISP meluncurkan OCBC NISP Financial Index ini? Silahkan Pak Kajit. Oke, jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Gandhis, saya ingin menyapa seluruh rekan-rekan media. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap tabah menjalani krisis pandemi ini ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Oke, jadi menjawab pertanyaan Gandhis, bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kami mempersembahkan OCBC NISP Financial Fitness Index yang merupakan riset hasil kerjasama OCBC NISP dengan Nielsen IQ Indonesia, yang di mana laporan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesehatan finansial generasi muda Indonesia, specifically, yaitu kalangan usia 25-35 tahun, dengan melihat sikap dan perilaku dalam pengaturan finansial dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Latar belakangnya adalah seperti yang kita tahu ya, jadi sebelumnya di 2019 dari laporan literasi finansial OECD menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia itu berada di nilai 388, di bawah rata-rata dunia sebesar 505, apalagi dibandingkan dengan negara maju seperti Finlandia dan Amerika.
Dan di luar itu juga dari OJK juga ada indeks literasi keuangan yang dikeluarkan tahun 2019 menunjukkan kondisinya tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di 38,05%. Bedanya apa dengan financial fitness index yang dikeluarkan oleh OCBC? Jadi kita tidak hanya melihat dari seberapa besar tingkat literasinya, tapi kita juga melakukan penilaian terhadap perilaku dan lebih kepada mindset dan perilaku, supaya dari riset ini harapan kita poin-poinnya, finding-nya itu bisa ditindaklanjuti secara konkret. Kalau boleh ke slide 3. Jadi seperti yang tadi di-highlight di slide sebelumnya, berdasarkan hasil riset yang kami lakukan di tahun 2021 ini, rata-rata kalau kita melihat yang kita sebut sebagai Financial Fitness Index Score, masyarakat kalangan muda Indonesia ya, skornya rata-rata 37,72. Dan finding menarik yang kita lihat di sini adalah contoh dari hasil survei yang kita lakukan dari report ini, hampir 86% itu terlihat mereka itu kondisi finansialnya atau perilaku finansialnya itu kategorinya adalah kurang sehat. Jadi perlu dilakukan check-up segera dan dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan. Nah, di sisi lain ada juga nih 14,33% yang secara sekilas terlihat sudah sehat, tapi perlu diperingatkan bahwa ada langkah-langkah tertentu yang harus dipastikan dijalankan secara disiplin supaya kondisinya semakin membaik atau sehat terus. Gitu. Kurang lebih kayak gitu, Gandis. Ya, terima kasih Pak Kajit. Oh, kayaknya berarti skor kesehatannya baru di 37,7 dan tadi lebih dari 80 ya, masih kurang sehat ya Pak Kajit ya. Nah, ini tapi kan tidak sejalan ya Pak, karena kan sekarang akses keuangan buat ke produk ataupun layanan perbankan ini kan semakin meningkat nih Pak, terutama tentang transaksi ataupun investasi. Terus tadi skornya juga masih rendah nih. Kira-kira nih apa nih Pak penyebabnya bisa sampai masih rendah juga gitu Pak? Oke, jadi kalau kita lihat slide berikutnya ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Gandis, bahwa melakukan investasi, transaksi investasi, misalnya membeli saham atau kripto, itu belum tentu sejalan dengan yang kita sebut sebagai perilaku finansial yang sehat. Jadi dari research yang dilakukan, kita menemukan bahwa misalnya 46% responden merasa bahwa perencanaan finansial mereka ini akan memberikan kesuksesan di masa depan. Tapi ternyata hanya 16% dari responden yang memiliki dana darurat untuk mempertahankan gaya hidup jika kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu. Contoh lain, 86% bilang bahwa sudah menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung secara rutin, sudah. Tapi pada saat yang sama, 43%-nya itu yang mengklaim sudah menyisihkan pendapatan untuk simpan, ternyata juga masih meminjam uang dari keluarga, teman dalam 1 tahun terakhir. Dan yang tadi Gandis bilang ya, sekarang kayak lagi ngetren investasi macam-macam ya. Nah, kalau yang diresponnya yang disurvei, 3% yang bilang sudah memiliki produk investasi, banyak yang belum. Nah, tapi yang memiliki produk investasi itu juga belum tentu menjalankannya secara benar. Karena yang seperti yang saya bilang ya, jadi melakukan investasi, misalnya beli saham, tapi tujuannya karena hype, dengar teman untung banyak, terus ikut-ikutan ya, seperti yang kelihatan di slide ini ya, jadi sempat viral, orang-orang karena dengar saham itu bagus sekali, ikut latah, kemudian pinjam uang untuk beli saham. Ada juga yang kita bilang melihat opportunity besar di kripto, nekat. Jadi uang yang harusnya dipakai untuk sekolah atau untuk modal nikah, dipakai untuk investasi kripto. Dan akhirnya rugi, dan batal nikah, dan ditinggal calon. Jadi yang kita lihat memang fenomena ini terefleksi di dalam riset yang kita lakukan di responden. Jadi sekali lagi saya tekankan,
bahwa merasa sehat atau merasa sudah mengelola dengan baik, tapi alangkah baiknya kalau misalnya dilakukan check up secara detail untuk tahu sebenarnya udah benar-benar bagus apa belum, kurang lebih kayak gitu. MC-nya berubah. Iya. Jadi saya kebetulan backup dari Mbak Gandis. Oke, terima kasih Pak Kajit Iya. untuk penjelasannya. Kak Tina, saya sudah masuk lagi. Baik, silahkan Mbak Mohon Gandis. maaf, ini ternyata internetnya di Bekasi tidak sangat kooperatif hari ini, entah kenapa nih. Tapi tadi sempat masih tetap dengerin Pak Kajit, tuh hasilnya sangat mengejutkan banget ya Pak Kajit. Kayaknya rasanya udah sehat gitu ya, tapi ternyata kalau dilihat lebih dalam lagi, oh kok ternyata masih banyak yang perlu harus diperhatikan ya, gitu ya. Masih banyak harus dilakukan check up nih supaya bisa terlihat, supaya lebih sehat lagi. Nah, tapi saya jadi penasaran nih, gimana lebih lanjut apa aja sih yang kita bisa dapatkan gitu ya, fakta-fakta menarik lainnya dari hasil OCBC NISP Financial Fitness ini. Nah, sebelum saya nanti lanjut lagi ke Pak Kajit, saya pengen ngobrol dulu nih sama Mbak Inggit gitu ya, lebih lanjut mengenai Financial Fitness Index yang tadi udah sempat di-share secara garis besar sama Pak Kajit ya. Nah, Mbak Inggit, boleh nggak dijelasin apa sih indikator dan parameter untuk pengukuran OCBC NISP Financial Fitness Index ini, Mbak Inggit? Silahkan. Baik, jadi saya akan menjelaskan ya Mbak Gandis dan rekan-rekan media sekalian mengenai studi yang dilakukan oleh Nielsen IQ ini untuk OCBC NISP. Jadi sebetulnya OCBC NISP Financial Fitness Index ini adalah satu framework yang dikembangkan oleh OCBC NISP untuk bisa mengukur tadi ya sikap dan juga mindset dari generasi muda kita terutama dalam rangka untuk dapat mencerminkan bagaimana kesehatan finansial seseorang, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya, kita bisa melihat ada 4 sebetulnya indikator besar yang dipakai untuk mengukur Financial Fitness Index ini. Mulai dari yang pertama, yang paling basic, financial basic, itu bagaimana seseorang bisa memenuhi keperluan pokoknya atau kebutuhan sehari-harinya. Termasuk juga di sini kalau ada kewajiban ya, misalnya ada hutang yang harus dibayar, itu juga masuk ke dalam financial basic. Nah, berikutnya kita juga melihat bagaimana indikator seseorang dalam bisa mempersiapkan keuangannya ketika terjadi hal-hal yang tak terduga. Misalnya ada anggota keluarga yang sakit, atau misalnya tiba-tiba nih misalnya harus kehilangan pekerjaan. Nah, disinilah masuk pengukuran-pengukuran yang dimasuk dalam financial safety. Nah, berikutnya financial growth. Nah, ini sudah lebih jangka panjang ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mempersiapkan keuangannya untuk kebutuhan jangka panjang, untuk pensiun ya, dan juga kebutuhan investasi yang ada di dalam financial growth ini. Nah, baru yang terakhir ini yang financial freedom. Di sini sudah masuk ke ranah passive income ya, bagaimana seseorang ini sudah mengandalkan passive income untuk kehidupannya. Nah, di slide selanjutnya kita akan lihat nih indikator-indikatornya secara lebih detail. Jadi kalau di tabel sebelah kiri kita bisa melihat ini indikatornya secara lebih detail ada 12 ya, yang tadi mulai dari financial basic sampai financial freedom. Nah, nanti ini ada skornya nih Mbak Gandis dari 0 sampai 100 yang nanti kalau nasabah itu atau responden itu klaim atau mengaku bahwa oke, ini mereka lakukan, ini nanti ada skornya. Nah, tapi dari skor tersebut nanti ada kayak semacam bonus skor ya, kalau mereka melakukan kebiasaan baik yang di sebelah kanan tuh ya. Jadi kalau mereka melakukan kebiasaan baik, skornya akan nambah gitu ya. Tapi juga kalau mereka tiba-tiba ada melakukan kebiasaan yang kurang baik, ya misalnya nih tiba-tiba sering minjem uang sama keluarganya nih, biasanya masih kadang-kadang minjem uang sama orang tua atau sama teman gitu ya. Nah, itu masuk ke kebiasaan kurang baik yang akan mengurangi skor seseorang. Nah, jadi secara totalnya begitu cara pengukurannya, dan ini semua berdasarkan klaim dari responden sendiri. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana nih diukurnya gitu ya. Mungkin banyak rekan-rekan media yang bertanya siapa dong respondennya dan di kota mana saja ini diukur ya. Memang ini suatu hal yang penting juga untuk kita lihat. Nah, jadi di slide berikutnya kita akan melihat sebetulnya studi ini tuh dilakukan dalam 2 tahap. Ya, jadi yang pertama itu studi kualitatif, mungkin ya di sini.
Jadi di studi kualitatif itu kita melakukan mini FGD dulu, ada sekitar 15 mini FGD, jadi kayak ngobrol-ngobrol dengan partisipan kita untuk mengetahui seberapa relevan framework OCBC NISP Financial Fitness Index ini di generasi muda gitu ya. Seberapa relevan, mana atribut yang bisa kita pakai, mana yang tidak kita pakai. Lalu berikutnya kita juga ingin mengetahui nih pattern dari generasi muda sendiri dalam mengelola keuangan. Ada orang yang bagaimana sih gitu ya, kita lihat pola-polanya atau patternnya dari studi kualitatif ini. Nah, barulah dari sana kita masuk ke studi yang lebih besar lagi, melibatkan 1.000 lebih responden. Nah, kita melakukan di 3 kota besar, di kota urban, yaitu Jabodetabek, Surabaya, dan Medan. Dan ini kita lakukan, kebetulan memang generasi muda ya, 25-35, yang memiliki rekening di bank, dan mereka sudah punya penghasilan juga, dan juga mereka decision making ya untuk pengambilan keputusan terkait perbankan atau keuangan. Jadi ini nih Mbak Gandis yang kita ukur dan bagaimana kita mengukurnya. Oke, kayaknya saya masih masuk tuh Mbak umurnya 25-35 ya. Masih Pasti berasa dong, Mbak. muda. Oke, Mbak Inggit, kalau tadi kan kita udah ngomongin nih surveinya ada dilakukan di mana. Nah, berikutnya nih saya pengen nanya sebenarnya apa aja sih findings-nya gitu ya, terutama dari umur anak 25 sampai 35 gitu dari hasil research OCBC NISP Financial Fitness Index ini. Apakah perilaku atau behavior khusus yang harus jadi perhatian nih, yang harus ditinggalin kah atau harus dipertahankan nih, Mbak Inggit, silakan. Baik, jadi kita lihat di slide selanjutnya, itu kita melihat skor OCBC NISP Financial Fitness Index ya. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Kaji di depan bahwa skor yang ditemukan di studi ini adalah 37,72. Nah, ini kan rentang skor possible-nya ini high score-nya adalah 100 ya. Jadi kalau kita lihat 37 ini angkanya bahkan masih di bawah mediannya ya, masih dibilang medium to low. Nah, tapi kalau kita bedah lagi ke 4 aspek dari indikator financial fitness tadi, sebetulnya ada satu aspek yang mungkin kita bisa katakan ya anak muda kita masih lumayan lah di sana, yaitu di financial basic. Jadi untuk misalnya kebutuhan sehari-hari gitu ya, itu masih oke. Dan untuk pengelolaan hutang juga walaupun belum semuanya misalnya disiplin, tapi sebetulnya sebagian sudah lumayan disiplin di sini. Jadi untuk financial basic ini skornya juga sudah 73. Nah, namun kalau kita bicara tentang bagaimana mereka mulai mengumpulkan uang untuk dana darurat gitu ya, nah itu skornya udah mulai turun tuh ke 37. Apalagi kalau sudah bicara mulai untuk investasi masa depan. Nah, ini masih sedikit ya, masih sedikit yang memakai dan memiliki mindset yang untuk berinvestasi, masih 23. Dan apalagi yang passive income ini bahkan masih lebih rendah lagi. Nah, kalau kita lihat berikutnya, tadi kan ada bonus skor nih sama yang pemberat untuk kalau minus skornya. Nah, ini kalau kita lihat juga ternyata kalau tadi memang masih seperti itu, kita harapkan kan kebiasaan baiknya banyak nih. Ternyata juga masih belum banyak ya. Jadi cuman paling dari beberapa di sini hanya yang skema pajak aja nih yang agak lumayan ngerti, itu pun masih 13% ya. Nah, diharapkan juga kalau kebiasaan baiknya nggak banyak, paling nggak yang buruk juga rendah deh gitu. Tapi ternyata di yang buruk juga masih banyak yang misalnya tadi ya ngabisin uang untuk ikutan gaya hidup yang lagi ngetren sekarang gitu ya, ataupun misalnya tadi minjem uang ke orang tua, ataupun kalau punya kartu kredit membayarnya di batas minimum gitu, nggak dibayar full. Nah, ini yang menyebabkan skornya tadi masih belum terlalu tinggi. Nah, kalau kita lihat lagi, sebetulnya ada beberapa fakta atau beberapa data yang kita lihat juga cukup menarik ya, yang terkait dengan perencanaan keuangan ini. Yang pertama kita lihat adalah, nah ini, masih rendahnya yang menyisihkan dana darurat. Padahal dana darurat ini kan sebenarnya seperti pertolongan pertama ya, ketika kita ibaratnya ada satu musibah atau ada satu hal yang tidak kita inginkan. Nah, ternyata yang memiliki dana darurat pun di sini masih 16%. Yang punya anggaran juga masih 16%. Memang semakin tinggi pendapatan, ada indikasi semakin banyak yang memiliki, tapi belum terlalu optimal. Nah, fakta kedua yang kita lihat juga ini juga cukup menarik, yang nggak kalah menarik di next slide, itu kita lihat adalah mengenai adanya
kita lihat. Nah, penyangkalan tentang perencanaan finansial. Tadi sudah sedikit disinggung juga oleh Pak Kajit. Jadi 46% itu kayaknya pede banget ya terhadap perencanaan keuangannya. Jadi kayak oh I'm fine gitu ya. Masa depan nanti kayaknya baik-baik aja gitu. Pokoknya pede lah dengan cara mengelola keuangan yang saat ini. Tapi ternyata ya bahkan 84%-nya jadi sebagian besarnya itu belum melakukan pencatatan yang betul-betul mumpuni gitu ya. Dan juga tadi masih sedikit yang punya dana darurat dan bahkan 3% yang punya investasi. Nah, ini yang menyebabkan adanya miskalkulasi terhadap kondisi financial yang sesungguhnya seperti itu. Lalu juga di fakta ketiga, nah ini mungkin banyak yang senyum-senyum juga ya. Ini karena memang adanya mindset yang kurang sepenuhnya tepat mengenai kaya gitu ya, rich gitu ya. Kalau misalnya di sosmed kita lihat anak muda tuh kalau rich people itu pokoknya yang punya rumah mewah, punya mobil, bajunya atau tasnya branded gitu ya, atau jalan-jalan, itu yang dianggap mewah. Tapi apakah banyak yang memiliki mindset kalau mewah itu orang yang punya saham sekian juta misalnya, atau yang punya investasi sekian gitu. Kayaknya jarang dibahas ya, jarang digembar-gemborkan gitu ya. Jadi ini juga yang menyebabkan orientasinya itu jadi terlalu spending, ya, terlalu consumerism. Padahal kalau mindsetnya sedikit sudah benar gitu ya, itu sudah langkah awal nih untuk memiliki kesehatan finansial yang lebih baik, skornya lebih baik. Jadi orang-orang yang mindsetnya itu kalau kaya tuh punya saham, kalau kaya tuh punya investasi emas atau segala macam, itu mereka sudah lebih sehat sedikit secara skor financial fitness index. Nah kalau yang tadi mindsetnya yang punya barang-barang consumerism, nah itu yang financial fitness score-nya mereka sedikit lebih rendah gitu. Nah ini jadi mindset itu penting ya untuk sebagai langkah awal perencanaan keuangan. Nah mindset dan efek keempat selanjutnya, nah ini juga banyak terjadi dan banyak sekali juga dibahas adalah fakta tentang generasi sandwich di Indonesia. Jadi generasi sandwich ini kan sebenarnya mereka yang punya tanggungan ya orang tua ataupun dan juga sekaligus punya tanggungan anak gitu ya. Nah, ini mereka yang memiliki tanggungan double ini memang kondisinya agak lebih berat gitu ya. Tapi bukan berarti jadi sedih gitu ya, Mbak. Karena kalau kita lihat mereka yang punya mindset baik, jadi mereka generasi sandwich tapi berkeinginan gitu ya, berkeinginan untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya, terbukti juga lebih sehat keuangannya. Jadi kondisinya sama-sama, misalnya harus nanggung orang tua dan punya anak, tapi kalau yang mindsetnya bagus, mereka lebih sehat. Kalau yang kayaknya nolongso gitu ya, atau udah deh, lihat besok aja gitu ya, nah itu kondisi keuangannya juga jauh lebih rendah skornya. Gitu. Again, mentalitas is very important di sini. Nah, fakta yang kelima ini juga menarik ya kalau kita bicara tentang perbedaan gender ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya lebih better perempuan atau laki nih gitu. Nah, di sini kita melihat sebetulnya perempuan terlihat sedikit lebih baik ya dalam menunjukkan mengelola atau kesehatan finansialnya. Tapi memang tidak di 12 indikator-indikatornya ini bagus semua gitu. Ada beberapa indikator yang perempuan ini sedikit lebih rendah dari laki-laki ya. Terutama misalnya untuk yang pengelolaan dana pensiun gitu ya, itu laki-laki lebih baik sedikit, lalu juga mengelola hutang yang sifatnya itu non jaminan gitu ya, itu laki-laki juga lebih baik sedikit. Tapi memang beberapa sebagian besar itu perempuan menunjukkan lebih baik, lebih prudent ya, lebih prudent sedikit dibandingkan laki-laki. Baik. Nah, kalau kita bicara fakta berikutnya adalah tentang kepemilikan pasif income. Nah, ini tadi yang sudah di puncak segitiga ya, masih sedikit ternyata yang punya financial income atau passive income yang baik gitu ya, karena mungkin 2535 ini masih merintis ya, belum mumpuni banget, jadi masih sedikit. Dan tapi juga kita lihat dari penghasilan pasif yang dimiliki atau passive income-nya itu masih orientasinya adalah seputar properti ya, belum banyak yang menjadikan passive income ini berasal dari instrumen finansial seperti itu. Lalu kalau
fact berikutnya itu terkait dengan pengelolaan hutang. Nah, hutang ini sebenarnya tadi termasuk ke dalam pengelolaan finansial yang basic. Nah, di sini sayangnya dan basic ini tadi juga termasuk juga ada pengurang skor juga, yaitu mereka yang masih banyak sering pinjam uang ke keluarga, ya itu ternyata masih banyak ya. Itu income-nya berapapun kayaknya masih seneng ya minjem uang ke orang tua, keluarga, dan membayar tagihan minimum pada kartu kredit juga belum sepenuhnya itu bisa lunas gitu ya, masih dicicil-cicil seperti itu. Jadi ini 7 fakta ini sih yang kita lihat juga sangat mungkin menarik dan sangat membuka mata bahwa ternyata masih banyak lubang-lubang yang mesti memang dibenahi seperti itu. Nah, lalu kalau kita cek apakah semua generasi muda kita bisa pukul rata seperti itu tadi, gitu ya? Apakah nggak ada sih yang udah lebih sehat, yang udah rajin, nyatet, atau sudah prepare terhadap masa depan? Tentu saja ada ya. Kita melihat memang ada segmentasi yang terbentuk dari studi ini yang bisa menggambarkan perbedaan di dalam generasi muda kita. 4, jadi tergantung pada 2 hal. Satu, kebiasaan mereka mengelola keuangan, dan satu lagi adalah motivasi mereka dalam mengelola keuangan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat apa saja nih 4 segmen yang terbentuk gitu ya di generasi muda. Kita melihatnya mungkin dari vertikalnya dulu. Jadi ini yang tadi sebagai motivasinya gitu ya. Motivasi dalam hal financial ini ternyata ada 2. Kalau yang atas itu motivasinya itu lebih ke kebanggaan dan kepuasan diri, jadi pride gitu ya. Jadi mereka itu puas kalau bisa memproyeksikan dirinya gitu ya kepada masyarakat, kepada teman-temannya, kepada orang lain bahwa dia itu mampu gitu ya. Dia itu mampu secara finansial, dia itu punya status tersendiri lah di lingkungannya gitu ya. Sementara kalau yang bawah motivasinya itu lebih di-drive kepada pokoknya keluarga saya tenang, keluarga saya tercukupi, kebutuhan saya tercukupi, dan lebih ikut sama norms dari masyarakat gitu ya. Itu perbedaan motivasi yang utama. Nah, kalau yang kanan dan kiri kita lihat ini lebih ke cara mereka dalam mengatur keuangan. Yang sebelah kiri itu yang lebih cenderung rileks, tidak mengontrol. Jadi bukan berarti mereka nggak lihat sama sekali saldonya ya. Mungkin lihat, tapi mungkin ya udah ujung-ujungnya aja yang dilihat gitu. Secara ATM-nya masih ada gitu ya, kalau kita ngobrol sama mereka, ya selama ATM bulanan masih ada, masih cukup, ya udah itu saya ngeceknya gitu aja Mbak gitu. Jadi nggak terlalu dihitung-hitung atau nggak terlalu dikontrol gitu ya. Nah, sementara yang kanan itu lebih membudgetkan, lebih mengawasi, dan lebih mengontrol. Jadi mereka lebih concern gitu ya terhadap pencatatan keuangan, walaupun pencatatan keuangannya sih beda-beda. Ada yang nulis mungkin di handphone, di buku, dan lain sebagainya. Tapi artinya ada effort untuk mencatat, untuk mengontrol keuangannya, jangan sampai blast gitu ya, jangan sampai tiba-tiba hilang. Nah, dari situ kita melihat ada 4. Jadi yang pertama memang yang sebelah kanan ini, yang biru, itu si bugar. Jadi dia ini yang memang paling rajin, paling terstruktur, dan juga memang dia melakukan itu demi untuk mendapatkan kebanggaan. Kalau dia mungkin achieve sesuatu, bisa membeli sesuatu, itu dia bangga gitu terhadap hal tersebut. Nah, dia bersedia mengorbankan, misalnya udah deh, nggak apa-apa ngirit-ngirit dikit untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Nah, berikutnya di bawah si bugar ini si rajin ya. Si rajin mungkin masih bisa balik sedikit, Mbak. Nah, si rajin ini sebenarnya udah nyatet nih. Nah, dia juga baik nih anaknya ya, rajin gitu ya, terstruktur juga, dan dia lebih mementingkan itu pokoknya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, yang sebelah kiri antusias itu sebetulnya dia tidak terstruktur tadi, yang penting dia bisa lihat ujungnya aja gitu. Dan tapi dia tetap peduli terhadap apa pandangan masyarakat terhadap dia gitu ya. Jadi si antusias ini juga mirip sama si bugar yang peduli terhadap apa kata orang, apa kata temennya gitu. Sementara si rileks finansial dia lebih yang rileks ya, sesuai namanya, kurang terlalu terstruktur, tapi basically dia mengalokasikan semua kebutuhannya itu pokoknya bisa memenuhi semuanya. Saya terpenuhi, keluarga juga bisa terpenuhi.
ya. Dia pokoknya balancing ya dengan apa kebutuhan keluarganya. So dari 4 ini tentu kita ingin melihat mana yang lebih besar ya, yang sebelah kanan atau kuadran yang sebelah kiri nih dari anak-anak muda kita. Nah, baru kita melihat nih di slide berikutnya memang sayangnya gitu ya, yang ada di kuadran sebelah kiri itu masih lebih besar ya. Sekitar 85% ya itu ada di kuadran sebelah kiri, dan memang yang paling besar adalah si antusias ini tadi. Si antusias ya dengan hampir 44%. Ini kita lebih banyak di sini. Jadi ujung-ujungnya aja yang nggak terlalu mementingkan pengukuran yang very strict, dan memang tujuan mereka memang sosial gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan. Dan yang sebelah kanan ini sayangnya terutama si bugar ini masih sedikit ya, masih sekitar 4%, 3,8%. Nah, si bugar ini memang kita lihat punya financial fitness score yang paling tinggi di antara semua segmen ya. Kalau kita lihat ini 52 ya. Bahkan si bugar pun ya yang kita pikir ini udah paling sehat, paling fit, ini skornya masih 52 ya. Belum misalnya mencapai 70-an lah gitu ya. Ini masih ini. Jadi baik yang belum terlalu sehat yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan actually masih bisa improve lagi skornya, harusnya masih bisa lebih sehat lagi, karena mungkin ya tadi masih belum berinvestasi, masih belum memiliki dana darurat gitu, seperti itu Mbak Gandis. Jadi sebenarnya intinya kalau kita lihat di next slide itu apakah skor ini tuh gitu ya, setiap orang kalau udah punya masuk ke salah satu kuadran stay di situ terus, jawabannya adalah tidak ya. Kita tetap bisa mengimprove skor kita, karena jawaban ini tadi juga tergantung mindset kita ya, mindset kita dan apa yang kita percayai, apa behavior kita juga. Jadi bagaimana intinya dari yang kuadran sebelah kiri itu kita bisa tadi kan sudah mau ya, sebenarnya sudah ada keinginan bagaimana bisa memiliki yang lebih sehat lagi dalam melakukan perencanaan keuangan. Jadi begitu Mbak Gandis sekilas ya mengenai studi yang kita lakukan ini. Wah Mbak, ini saya kok berasanya dengerin penjelasan Mbak Inggit kayak ketampar ya, kayak lagi dibacain nih kelakuannya Gandis nih, keuangannya kayak gini, oh iya bener juga ya gitu. Tapi kayaknya bukan cuma saya nih, tadi saya langsung mikir, saya ini si bugar, si rajin, si antusias, apa si relax gitu ya. Bahkan saya sampai mikir nih, bukan cuma saya aja nih Mbak, suami saya nih bagian yang mana juga ya, karena kan kalau saya misalnya saya yang si bugar, terus ternyata suami saya yang si relax, berantakan juga kan Mbak pasti ya, keuangannya kan ya. Nah ini bagus banget nih buat teman-teman buat nanti bisa dicek, karena tadi faktanya sangat menarik banget yang sudah di-share sama Mbak Inggit, karena walaupun kayaknya udah percaya diri semuanya, keuangannya bagus, tapi ternyata masih banyak yang catatannya nggak benar, terus banyak miskalkulasi. Terus tadi definisi kayaknya sering pamer di sosmed instead of punya investasi yang panjang gitu ya. Ini salah arah nih jadinya ya. Dan juga tadi pengelolaan keuangan kayak bayar kartu kreditnya masih pakai yang minimum. Wah itu kacau juga nih. Nah, gila keren banget nih. Tapi nih tadi udah dijelasin lebih detail nih dosa-dosanya apa aja sama Mbak Inggit, tapi saya mau kembali lagi nih ke Pak Kajit. Pak Kajit nih ngelihat banyaknya dosa generasi muda gitu ya tentang kondisi kesehatan financial generasi muda Indonesia seperti tadi gitu ya. Kira-kira apa nih Pak langkah selanjutnya yang harus dilakukan supaya generasi Indonesia ini bisa meningkatkan kesehatan finansialnya. Jadi skor financial index itu tuh bisa meningkat gitu Pak, di atas 50 gitu tuh sampai 75 gitu Pak. Silakan. Oke. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Inggit ya, ini kan kalau kita bilang skor financial fitness itu kan skor rata-rata. Jadi memang ada yang skornya tinggi, ada yang skornya rendah, kemudian tingginya juga nggak merata, tinggi area tertentu, ada bagian-bagian rendah. Pastinya kita mengajak generasi muda Indonesia untuk melakukan financial fitness check. Jadi selain untuk tahu skornya, juga dapat bayangan lebih jelas bahwa kekurangannya itu apa yang sudah baik, sebaiknya akan diteruskan gitu ya. Nah, ketika kita mendengar kata fitness check up ya, financial fitness check up, ini jangan dibayangkan bahwa prosesnya itu akan ribet dan berbelit-belit ya. Karena dari OCBC NSP sudah menyediakan secara mudah di platform www.ruangmenyala.com
di mana financial fitness check-up hanya perlu 3 menit saja. Dan pastinya itu mudah dan rahasia. Detailnya bisa dilihat di video berikut ini ya. Ikuti Financial Fitness Check Up. Cuma perlu 3 menit aja kok. Caranya, kunjungi ruangmenyala.com, lalu sign up atau login untuk memulai. Kemudian, klik Financial Fitness Check Up. Lalu, jawab semua pertanyaannya sesuai kondisimu. Ingat, jawabnya yang jujur ya, supaya hasilnya akurat. Kalau sudah, klik Submit. Lalu, lengkapi data diri kamu. Nah, Financial Fitness Check-up kamu udah selesai deh. Hasil check-up ini juga akan dikirim ke email kamu. Gimana? Apakah hasilnya sesuai perkiraanmu? Atau malah bikin shock? Selamat ya kalau hasilnya bagus. Pertahankan dan tingkatkan terus financial fitness kamu. Kalau hasilnya belum memuaskan, it's okay. Berlatih lagi yang rajin ya. Wah, gampang banget, cuman 3 menit ya Pak, langsung ke www.ruangmenyala.com. Ayo cepetan langsung dicek nih. Saya sih udah pengen ngecek, tapi masih harus bawain acara ini dulu. Tapi nanti abis ini saya langsung mau ngecek. Nah, Pak, tadi kan kalau udah tahu nih hasil ceknya, tadi kalau misalnya hasilnya bagus ataupun hasilnya kurang baik gitu ya. Nah, kira-kira ada tips dulu nggak nih Pak, untuk bisa kita siap-siap gimana caranya untuk memperbaiki skor kita ini Pak? Ya, pasti ada dong, Candice. Jadi ada beberapa langkah berdasarkan temuan dari riset Financial Fitness Index untuk meningkatkan skor para generasi muda Indonesia. Antaranya misalnya yang pertama nih ya, memiliki membuat anggaran dan melakukan pencatatan pengeluaran secara disiplin. Jadi dari riset itu kelihatan ya, anak muda yang memiliki alokasi anggaran, skornya itu 37% lebih tinggi daripada yang tidak. Demikian juga mereka yang mencatat pengeluaran itu skornya rata-rata 35% lebih tinggi. Kedua, lakukan self-learning. Bisa secara online, buku, video, sosial media. Yang aktif belajar itu skornya 30% lebih tinggi dibanding yang kita sebut kaum rebahan ya, yang mentalitinya tarsok-tarsok gitu. Kemudian di slide berikutnya, yang ketiga, lakukan konsultasi dengan financial planner. Mereka yang aktif berkonsultasi memiliki skor 32% lebih tinggi. Bahkan konsultasi dengan financial planner juga dapat membuka potensi ya kita untuk mendapatkan passive income. Dan yang keempat, cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama untuk belajar pengelolaan keuangan. Karena support system dari sekeliling itu penting. Jadi pastikan berada lingkungan yang baik supaya bisa saling memotivasi. Oke, saya paling catat nomor terakhir tuh Pak. Penting banget support system, termasuk di sosial media ya Pak. Jangan juga cari teman-teman yang kalau pamerin kayaknya adalah konsumtif. Ya, sneakers baru. Harus yang punya investasi tinggi banget. Nah, Pak, ini jujur banget nih. Tadi ngeliatin hasilnya nih kayak wake up call banget. Kerasa ketampar banget, tapi sebenarnya jadi motivasi. Tadi soalnya Mbak Inggit juga bilang bahwa kita itu udah punya kemauan dan kita juga bisa kalau kita mau gitu kan, mau mampu gitu kan. Jadi ini yakin banget sebenarnya bisa kita lakukan mulai dengan gampang gitu. Nah, tapi tadi kan Bapak juga bilang bahwa perlu harus support system. Nah, ini kalau dari Bank OCBC NISP sendiri apa nih Pak yang bisa mendukung gitu ya menjadi support system buat generasi muda Indonesia memperbaiki skor keuangannya Pak, kesehatan keuangannya. Silakan Pak Kajib. Ya. Oke, jadi tadi di awal itu kita sempat mention ya, sekarang itu kan lagi hype produk investasi macam-macam, mulai dari saham, kripto, platform juga semakin banyak. Kalau di OCBC NISP, kita percaya bahwa investasi yang baik dan bisa sustain berkelanjutan harus didasari dengan perilaku finansial yang baik juga. Makanya kita menjalankan Financial Fitness Index Research ini. Nah, pastinya dari OCBC NISP kita sudah menyediakan beragam support system yang memang tujuannya adalah untuk membantu generasi muda bangkit secara finansial. Mulai dari kita bilang tadi yang financial fitness check up, kemudian kita juga ada yang namanya kelas finansial ya. Jadi ada 80 kelas gym financial yang bisa diakses.
Kalau komunitas yang tadi kita highlight, sudah ada nih 4.000 lebih anggota komunitas dalam 2-3 bulan terakhir sejak kita mulai. Dan untuk yang self-learning juga ada nih di konten-konten online di www.ruangmenyala.com, itu sudah ada lebih dari 250 konten. Dan ini kontennya akan kita terus tambahkan ya, mulai dari video, podcast, juga guidebook yang siap untuk mendukung generasi muda. Hashtag-nya adalah Bangkit Merdeka Finansial. Nah, dari support system ini juga, OCBC NSP juga menyediakan beragam layanan perbankan digital. Mulai dari kita bilang tools untuk bisa menyisihkan uang dari 20.000 per hari, udah bisa beli produk ya, mulai investasi reksadana obligasi dan produk lain. Kemudian aksesnya bisa dilakukan lewat One Mobile, platform digital banking dari OCBC NSP, juga beragam produk tabungan dan simpanan berjangka yang lengkap dalam berbagai mata uang asing. Nah, Financial Fitness Index ini akan menjadi riset tahunan OCBC NSP sebagai bagian komitmen kami untuk terus berjuang bersama masyarakat untuk meningkatkan skor Financial Fitness Index Indonesia. Karena kita percaya bahwa generasi muda kita itu adalah masa depan untuk kita, dan kita juga benar-benar mau bekerja keras untuk merubah financial behavior-nya, dan mimpinya kita itu adalah ketika tahun 2022 kita lakukan riset ini lagi, skor rata-rata dari Financial Fitness Index generasi muda Indonesia bisa jauh lebih tinggi dari ini. Ya. Lanjutannya, ini adalah video undangan terbuka kita nih pada generasi muda Indonesia sebagai ajakan untuk bangkit merdeka finansial. Terima kasih. Masa sulit ini belum usai. Kita masih harus bertahan. Di tengah segala ketidakpastian, wajar kalau kita merasa letih. Terutama saat ekonomi makin melemah. Sebelum masa sulit ini, mungkin kita pernah terlena. Tapi meskipun kita pernah salah, jangan sampai kita pasrah. Data ini bukan cuma angka. Ini adalah pengingat dan pembelajaran untuk kita. Jadikan sebagai fakta dari realita dan juga pembuka mata. Kita perlu bangkit dari keterpurukan dengan belajar dari kesalahan finansial masa lalu. Kita harus sadar, kita semua tanpa terkecuali harus bergerak untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Indonesia butuh kita, anak muda Indonesia, untuk menghadapi hari ini dan hari esok dengan habit yang baru. Satu langkah kecil lebih baik daripada diam di tempat. Sama-sama, kita mulai belajar dan mengevaluasi. Untuk meninggalkan kebiasaan masa lalu dan melangkah maju. Sudahkah kamu mengambil langkah untuk membantu Indonesia bangkit? Perubahan hari ini untuk nanti. Dari kita untuk Indonesia.
video yang keren banget. Ini adalah suatu ajakan dari Bank OCBC NISP untuk bisa sama-sama mengambil langkah mudah, langkah awal supaya bisa sehat financial bareng-bareng. Pastinya ini juga teguran keras buat kita semua. Ini sih buat saya teguran keras yang banget nih, supaya bisa lebih melek financial, lebih tahu kondisinya seperti apa, harus kerja keras memperbaiki dan meningkatkan kondisi financial kita gitu ya. Tadi disebutkan kalau kita tuh kadang-kadang sudah merasa sehat financial, punya tabungan, punya investasi, padahal kalau kadang-kadang ngeliatin tadi rekening cuman, oh iya masih ada uangnya, tapi ternyata suka lupa gitu. Oh ini sebenarnya dikeluarinnya buat apa gitu ya, Mbak Inggit tadi juga menyampaikan kayak gitu ya. Jadi ada banyak banget yang perlu diperbaiki agar kita bisa sedikit demi sedikit meningkatkan kesehatan financial kita gitu. Nah, di Bank OCBC NISP sendiri tadi Pak Kajit juga sudah menyediakan solusi support system buat teman-teman dari nge-gym financial. Nah, di langkah awalnya gampang banget, langsung aja ikutan financial fitness check up. Nah, selanjutnya nih Pak Kajit, Mbak Inggit, ini pertanyaan nih tadi sudah banyak banget. Tadi teman-teman juga ada yang masih nulis di kolom chat ya. Jadi mungkin kita boleh baca mulai dulu dari bagian fitur Q&A dulu kali ya. Pak Kajit dan Mbak Inggit, saya langsung bacain aja pertanyaannya, boleh ya? Silakan. Oke, sip. Nah, pertanyaan pertama Pak Kajit, mudah-mudahan ini tetap terdengar karena sedang lagi azan juga di sini. Nah, OCBC NISP sampai ini ada berapa banyak anak muda sebagai konsumen yang mengikuti program Menyala dari ferrylenterajabar.com. Silahkan Pak Kajit. Oke, jadi kalau kita lihat secara jumlah nasabah, secara keseluruhan hampir 70% nasabah kita itu termasuk dalam kalangan muda ya, yang usia di bawah 35 tahun. Oke Pak Kajit, jadi cukup banyak juga kali ya. Udah tetap positif kali ya Pak ininya ya. Oke, selanjutnya saya akan bacain pertanyaan dari Padang Pos. Ini Padang Pos ada di Padang Today, sorry. Ini berarti ada di, saya belum nemu nih yang Padang Today. Kita ke Pontianak Pos dulu boleh ya Pak Kajit ya. Nah ini pertama pertanyaannya, ada 3 nih pertanyaan. Pak, di era digital saat ini instrumen investasi juga bergeser ke produk digital. Salah satunya yang naik daun adalah uang kripto. Di Indonesia investasi ini belum didukung oleh BI maupun OJK. Apakah beresiko Pak Kajit? Satu-satu dulu kali ya Pak Kajit, kita baca ini ya. Silakan Pak. Ya, saya rasa semakin baru instrumennya secara umum risikonya semakin tinggi. Dan saran dari kita itu adalah bukan masalah instrumen ini bagus apa jelek, masuk apa tidak, tapi lebih kepada seperti yang kita sebut tadi ya, behavior-nya. Jadi kalau instrumen berisiko tinggi, ya sebaiknya jangan dialokasikan terlalu banyak. Karena yang kita bilang, behavior antara melakukan investasi sama berspekulasi itu kan beda ya. Spekulasi ya anggapannya adalah beli sekarang, mudah-mudahan besok minggu depan udah untung. Tapi kalau investasi itu kan sifatnya lebih panjang. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak hanya cuma kripto, tapi instrumen lain juga sama. Oke Pak Kajit, nah ini udah dapat tips nih langsung dari Pak Kajit nih ya. Nah ini Pak Kajit ada pertanyaan, tapi ini kayaknya kurang cocok nih sama kita, tapi nggak apa yang bagian ini saya akan coba jawab, saya coba sampaikan ke Pak Kajit ya. Sebelum pandemi belanja investasi kesehatan atau health sudah tinggi. Nah apakah semakin meningkat sekarang ini, bila iya sektor investasi apa yang dikorbankan? Nah ini kira-kira ada nggak nih Pak datanya di OCBC NISP nih Pak? Yang kita lihat secara umum cukup konsisten ya di Indonesia dan di luar, karena pandemi secara umum tadinya uang-uang yang disimpan untuk belanja bahasanya dan untuk jalan-jalan karena nggak bisa, jadi memang cukup banyak yang lari ke instrumen investasi, mulai dari beli saham, kripto, dan obligasi, dan lain-lain. Dan kalau ditanya dikorbankan, sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Justru kita lihat itu adalah tingkat tabungan itu meningkat, tingkat investasi meningkat, dan minat investasi juga secara umum dari tahun 2020 ke 2021 itu juga terus naik.
Wah, tuh berarti ada bagusnya juga ya Pak pandemi ya. Nabungnya Nggak bisa jadi makin jalan-jalan, banyak. uangnya diinvestasikan. Nah, itu bagus daripada tadi Pak, nggak bisa jalan-jalan cuma foto-foto, kan konsumtif Pak. Jadi sekarang mulai nabung, mulai investasi. Nah, ini yang pertanyaan ketiga dari Mas Aristono Pontianak Mos ini, mengingat saat ini eranya suku bunga rendah, apakah make sense meminjam uang di bank untuk dipakai ke investasi yang lebih menjanjikan? Nah, ini kayaknya tips lagi nih Pak Kajit nih. Silakan Pak Kajit. Ya, jadi kondisi bunga rendah itu betul, tapi kan yang namanya pinjam uang berarti kan mesti dibalikin ya. Jadi saya rasa prinsipnya Ya, jangan adalah lupa tuh Pak. pinjam uang untuk diinvestasikan, ya kalau pinjam itu mesti dibalikin, investasinya pasti balik apa enggak? Kalau nggak pasti balik, berarti nggak equal tuh sepertinya. Dan kalau nggak equal ya berarti risikonya ketinggian. Kita ngelihatnya kayak gitu ya, secara simpel ya. Oke. Tuh dikasih tips nih, dipikirin dulu baik-baik, lihat ini resikonya seperti apa gitu ya Pak Kajit ya. Semua juga kalau harus minjem, mau pinjam ke teman, ke ibu, bapak, ke bank, semuanya harus bayar. Tuh, jangan Harus lupa, tadi balikin. Mbak Inggit harus balikin ya. Tadi Mbak Inggit bilang, kita katanya udah keuangannya masih aman, bisa bayar cicilan, tapi ternyata masih ada juga yang masih minjem ya Mbak. Banyak malah bahkan yang masih minjem. Exactly. Nah, ini pas banget nih pertanyaannya dari Padang Today, Dodi Syahputra. Pak Kajit, Mbak Inggit, saya Dodi Syahputra. Halo Mas Dodi dari padangtoday.com. Nah, jika kondisi studi finansial ini dihadapi oleh NISP tentunya dengan berbagai clue, advice, dan solusi. Apakah ada membuka help desk guna membantu mereka yang tidak fit financial semacam advice table atau, nah ini kayaknya Pak Kajit nih bisa menjawab nih. Silakan Pak Kajit. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, jadi di platform www.ruangmenyala.com itu tersedia lengkap ya, mulai dari kelas, mulai dari self-learning, kemudian ada komunitasnya, semua support system itu kita sediakan untuk membantu kendala-kendala seperti ini. Oh ya, tuh udah lengkap, udah kayak nge-gym finansial, sampai support sistemnya disiapin sama OCBC NISP. Kurang apa coba? Mau nanya, bisa ada sama coach, ada trainer ya Pak. Kalau mau belajar sendiri masih malu-malu curhat, bisa langsung belajar. Nah, tapi yang pasti harus cek financial, fitness index. Saya dulu tadi pakai check up ya Pak Kajit ya. Kita langsung ke www.ruangmenyala.com. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Misbah Nurdi dari gatra.com. Sebelumnya terima kasih atas research yang sangat menarik. Izin bertanya kepada sekarang Bu Inggit, apakah bisa dijelaskan alokasi pengeluaran pada kelompok si bugar, baik untuk konsumsi, dana darurat, investasi, dan lainnya. Mungkin bisa dipakai referensi pengelolaan pengeluaran untuk yang lain juga. Silahkan Mbak Inggit. Baik, terima kasih ini pertanyaannya. Nah, untuk si bugar ini, kita sebetulnya lebih banyak mencatat kebiasaan-kebiasannya ya. Jadi untuk si bugar ini, misalnya yang kita catat di sini adalah misalnya 26% itu yang sudah punya tabungan, dan dia bisa nabung itu 20% dari penghasilannya paling tidak. Ya, itu yang kita catat dari si bugar. Lalu hal-hal yang juga baik dari si bugar ini adalah juga untuk tadi ya, mencatat keuangan, lalu juga punya dana darurat. Nah, tapi memang kita itu tidak terlalu menanyakan secara detail lagi alokasi dana yang memang dimasukkan ke masing-masing pos pengeluaran ya. Jadi hanya lebih kepada kebiasaan-kebiasaan baiknya, dan juga apakah sebenarnya si bugar ini masih melakukan kebiasaan buruk, seperti itu sih. Tuh, berarti tadi salah satunya adalah dia nabungnya 20% dari penghasilannya ya Mbak. Nah, itu ya, perlu harus di salah satu tipsnya tuh dari total penghasilannya ya. Itu juga cukup lumayan ya Mbak ya, 20%. Oke. Nah,
Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Portal Makassar, izin bertanya, Hasanuddin. Nah, halo Mas Hasanuddin. Nah, biasanya untuk penawaran-penawaran investasi diberikan kemudahan, tetapi giliran untuk percairan itu dipersulit. Ini asumsi pertama gitu. Nah, untuk program ini apakah ada jaminan kemudahan dan keuntungan dari OCBC NISP? Nah, ini mungkin untuk Pak Kajit. Silakan Pak Kajit. Ya, terima kasih. Saya rasa pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi seperti yang kita tahu, banyak sekali bermunculan platform-platform investasi. Jadi ajakan-ajakan dari platform digital itu jadinya penawaran itu juga luar biasa banyak. Yang kita bisa sampaikan dari OCBC NISP karena kita adalah institusi yang sudah berusia cukup banyak ya, dan secara resmi juga diawasi oleh OJK. Jadi semua produk dan layanan yang kita sediakan, kita pastikan kejadiannya, penempatannya itu sangat transparan, terms and condition-nya juga sangat jelas. Kita tidak menyediakan produk-produk yang quote-unquote tidak resmi, atau secara aturan masih questionable gitu ya. Jadi saya rasa memang himbauan dari kami, minat investasi tumbuh, kita sangat dukung, tapi milih instrumen investasi sama institusi yang menyediakan itu juga sangat penting ya. Karena ujungnya karena kita ngurusin uang sendiri, jangan hanya karena godaan keuntungan lebih, terus kena platform yang mungkin bahasanya itu adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke Pak, berarti kayak milih jodoh ya Pak, harus cari cicit bobot bebetnya yang benar. Jadi bukan cuman untungnya aja, tapi juga di siapa profilnya. Kalau OCBC NISP kan sudah 80 tahun di Indonesia dan sudah diawasi oleh OJK. Jadi tapi teman-teman juga harus belajar nih, risikonya apa, manfaatnya apa gitu ya. Oke Pak, next pertanyaan dari Frans, papualife.com. Nah, apakah hanya sistem online aja atau ada offline-nya? Oh, mungkin ini untuk ininya ya Pak ya, nge-gym financial ini ya. Nah, apa saja harapan ke depan setiap member yang bergabung? Silahkan Pak Kajit. Ya, jadi kita juga tahu bahwa setiap individu itu berbeda kebutuhannya, level of knowledge-nya, kemudian tujuan aspirasi finansialnya juga berbeda. Karena kita bilang berdasarkan life stage-nya, ada priority yang berbeda-beda. Jadi memang kita menyediakan cukup banyak custom solutions, dan solusinya bisa diakses secara online maupun offline. Dari komunitas juga nanti kita akan segera buka yang kita sebut sebagai ruang menyala ya. Jadi financial fitness gym yang dimana bisa ada kelas face to face, dan ya nanti kalau misalnya pandemi sudah berlalu, kumpulnya bisa lebih sering ya, lokasi kita akan expand terus. Tapi secara singkat jawabannya adalah memang untuk offline online kita sediakan. Oh, tuh bakalan disediain, tapi kalau sekarang kita fokus di online dulu ya teman-teman, karena masih harus di rumah. Oke, nah selanjutnya ini masih banyak pertanyaannya Pak Kajit, Mbak Ingit, jadi kita masih semangat dulu ya. Gitu. Oke, selanjutnya dari Dike, dream.co.id, selain memiliki dana darurat, jenis investasi apa saja yang paling cocok untuk pemula atau anak muda, dan bagaimana cara awal untuk masyarakat berinvestasi? Nah, silakan Pak Kajit. Ya, jadi kalau kita bilang untuk pemula bukan masalah jenis investasinya apa ya. Jadi kan seperti yang kita sarankan, lakukan financial health check, kemudian lakukan assessment, ikut kelas supaya ngerti, dan yang kita sangat sarankan adalah mulai kecil dulu. Makanya kita itu menyediakan yang namanya bisa berinvestasi hanya dengan 20.000 sehari. Jadi paling gampang adalah coba dengan small size. Nanti setelah beberapa waktu bisa dilihat lagi, dicek ulang lagi, disesuaikan dengan kondisi finansial. Ini memberatkan atau sebenarnya ternyata setelah dicoba saya kok ternyata bisa nabung jauh lebih banyak lagi ya, dan bisa ditingkatkan. Tapi saya rasa memang paling baik itu adalah dijalankan secara bertahap. Kalau kita bilang produk apa, tergantung tujuannya sih sama jangka waktunya ya. Kalau kita bilang misalnya untuk ini mau persiapan untuk anak
biaya anak sekolah yang 1-2 tahun lagi, ya pastinya kita nggak bisa investasikan ke produk yang terlalu agresif atau terlalu berisiko. Tapi kalau kita bilang misalnya jangka waktunya panjang untuk persiapan pensiun atau anything yang di atas 5 tahun, kita bisa masuk ke instrumen lebih agresif karena over time dengan diversifikasi dan dalam jangka panjang investasi itu secara umum itu pasti akan memberikan return positif. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Wah, itu udah langsung dikasih tips sama Pak Kajit, langsung download One Mobile, bisa dicari di situ semuanya ada, mau yang dari yang kecil sampai yang gede juga udah ada ya Pak Kajit sana ya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih kita ada masih pertanyaan dari Fahmi, Times Indonesia, metode promosi apa yang dibuat OCBC NISP untuk menarik calon nasabahnya, dan apa yang membuat OCBC NISP lebih baik dari bank lain? Ini kalau tadi saya boleh jawab nih, udah kita udah punya Jim Financial, mana lagi yang lengkap, nggak ada, cuma OCBC ya nggak Pak Kajit? Silakan Pak Kajit. Ya, jadi harapan kita mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti ya. Jadi saya rasa untuk membedakan antara yang hanya menjual produknya saja sama yang mau komit untuk mempersiapkan semua support materialnya yang kita bilang mulai dari kelasnya, tracking, monitoring. Kadang-kadang saya perhatikan banyak masyarakat yang memang melakukan investasi, mereka itu lupa habis beli, next-nya itu gimana? Nah, next-nya itu kan sebenarnya adalah review terhadap portfolio, kemudian langkah berikutnya monitoringnya seperti apa. Nah, saya rasa at the end of the day, di luar menyediakan produk untuk pembelian, tapi bagaimana kita sebagai institusi membantu nasabah kita melakukan monitoring dan guidance untuk meningkatkan pengetahuannya supaya semakin bisa mandiri dan semakin melek finansial. Saya rasa itu adalah added value yang kita berikan. Di luar pastinya kapabilitas teknologi yang kita sediakan, kemudahan membeli produk 100%, semuanya itu sudah bisa dilakukan secara online. Dan kalau di portfolionya juga mobile banking kita itu menyediakan loh sampai hasil investasi terakhir itu bisa kelihatan live, posisinya lagi untung berapa, rugi berapa, gitu. Oke. Oh, keren banget kan. Jadi didampingin terus, nggak cuma ditawarin produknya, tapi selama nanti mau makin meningkat, terus didampingin sama Bank OCBC NISP. Terima kasih Pak Kajit. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mas Edi Widodo dari solowase.com, sangat menarik riset yang dilakukan. Nah, dari riset tersebut, apa ekspektasi dari OCBC NISP? Apakah peningkatan jumlah nasabah atau literasi digital tentang financial? Silahkan Pak Kajit. Secara besaran kita berharap apa yang kita lakukan bisa membangun awareness, kesadaran tentang pentingnya membangun literasi finansial di masyarakat Indonesia. Karena kita percaya kalau kesadaran finansial tinggi, behavior finansialnya bagus, buat Indonesia akan jauh lebih bagus. Dan positioning-nya dengan melakukan itu, pastinya kita juga berharap kita bisa membantu lebih banyak masyarakat Indonesia itu merdeka finansial ya dari OCBC NISP. Wah, keren banget. Nah, nih Pak Kajit, Mas Fahmi ternyata tadi udah ikut kelas Financial Fitness Gym, katanya bermanfaat banget, banyak ilmu. Terus halnya menarik dalam masalah finansial, misalnya cicilan rumah tuh kan. Udah Mas Fahmi sama OCBC NISP. Terus jangan lupa tadi ada beberapa kelas Pak Kajit, banyak banget kan nanti ke depannya ya Pak Kajit ya. Kelasnya akan tambah terus. Tambah terus tuh kata Pak Kajit. Oke, selanjutnya dari papuajaya.com dengan Zuhwahdi dari Manokwari. Oh, dengan global ekonomi yang sedang runyam, apakah pihak-pihak donatur ataupun investor yang mau membiayain atau join bisa berjalan? Karena di saat pinjaman dengan berbagai akal untuk merayu supaya dapat, namun setelah dapat terkadang sulit untuk mencicil. Nah, pihak bank tetap tidak ada toleransi alias mengejar terus. Nah, ini maksudnya ini kali Pak ya, keringanan karena mungkin lagi dalam kondisi pandemi kali ya Pak. Silakan. Mungkin kalau saya ngerti ini terkait tentang restrukturisasi pinjaman ya. Mungkin kalau untuk case-case seperti ini
kita menyediakan ada jalur sih untuk keringanan seperti itu. Bisa di-follow up terpisah ya. Ya, nanti mungkin bisa didiskusikan langsung, ditelepon langsung pastinya kalau nanti bisa dikasih solusinya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Purwoko, kenapa memilih Nielsen untuk kerjasama ini? Dan untuk responden berapa, umur berapa tahun? Wah, tadi nih kayaknya skip nih ya, presentasi kesalahan ada berapa. Jadi mungkin pertanyaan ke Pak Kajit, kenapa pilih Nielsen, dan nanti responden berapa, umur berapa itu nanti bisa dijawab sama Mbak Inggit ya. Silakan Pak Kajit. Saya rasa kita memilih Nielsen karena pastinya karena reputasi dari Nielsen sebagai research company yang sangat mumpuni, dan ketika kita share tentang idea bagaimana cara kita mau melihat angle financial fitness ini bisa dapat sambutan dengan baik dengan research framework yang menurut kita sangat bagus lah, dan saya rasa bisa dijalankan secara berkelanjutan. Dari OCBC NSP, pertimbangannya seperti itu. Terima kasih Pak Kajit. Mbak Inggit, silakan dilanjutkan Mbak Inggit tadi terkait responden dan lain-lainnya. Ya, jadi untuk responden, terutama yang kuantitatif ya, yang menghasilkan Financial Fitness Index Score tadi, itu kita ada 1.000 lebih responden, tepatnya 1.027 responden ya, yang usianya 25-35, dan mereka sudah memiliki rekening di bank, jadi yang sudah minimal punya rekening di bank lah ya, punya minimum income 5 juta rupiah, dan decision maker ya, jadi kalaupun misalnya mau buka tabungan, investasi, itu udah bukan mama papanya lagi yang decide, tapi sudah mereka sendiri ya, dan ini dilakukan di 3 kota besar, Jabodetabek, Surabaya, dan Medan. Untuk tadi margin of error ya, dengan 1.000 lebih responden, ini kisaran untuk margin of error-nya di sekitar 3%, dengan level confidence di 95%. Itu penjelasannya untuk pertanyaan tentang metode penelitian. Terima kasih Mbak Inggit. Nah, ini kita masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi abis ini kayaknya saya harus tutup karena waktunya sudah sudah habis. Nah, 2 pertanyaan. Yang pertama ini adalah selamat sore, saya dari Alfian dari mandalapost.co.id. Nah, fitur-fitur produk OCBC NSP bisa dijangkau oleh milenial di daerah terluar, misalnya dari Natuna. Wah, ini yang terluar terjauh ya. Silakan Pak Kajit. Bisa sekali, karena seperti yang tadi highlight, solusinya disediakan secara digital, websitenya bisa diakses dari manapun, dan untuk yang ingin mencoba produk melalui layanan OCBC NSP, pembukaan rekening, pembelian produk, semua bisa dilakukan secara online lewat aplikasi One Mobile OCBC NSP. Bisa Mas, tenang, dari Natuna, dari Papua semuanya bisa. Nah, ini selanjutnya pertanyaan terakhir teman-teman ya, Mbak Inggit, apakah ada perbedaan karakter generasi muda yang bekerja sebagai entrepreneur dan sebagai penerima warisan usaha orang tua? Karena dilihat riset tidak nampak ada penanganan berbeda agar kesehatan keuangannya, Silakan Mbak Inggit. Ya. Mungkin kita bisa melihatnya sebagai nasabah yang entrepreneur dan juga employee mungkin ya. Nah, memang ini menarik dan pertanyaannya karena memang kita melihat dari studi ini entrepreneur, jadi anak-anak muda yang bekerja sebagai pengusaha ya, apakah usahanya itu usaha sendiri, apakah usahanya itu meneruskan usaha orang tuanya, itu sedikit lebih financial fitness score-nya. Jadi mungkin sebagai pengusaha kan udah biasa memang harus independen ya, harus bisa ngatur-ngatur keuangan lah ya, bagaimana gaji karyawan, gimana nih menggaji atau menjalankan roda bisnisnya, apalagi di tengah kondisi pandemi. Jadi udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa ngelola usaha. Jadi untuk pribadi juga lebih baik sedikit dibandingkan yang employee. Nah kalau employee kan mungkin lebih ini ya, kita lebih nerima aja nih tiap bulan nih gitu ya. Jadi mungkin secara exercise kalau otot nih tadi employee lebih kurang terasah sedikit ototnya untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya perencanaan keuangan. Seperti itu sih untuk fakta yang kita lihat dari
Dan kita juga lihat tadi si bugar memang lebih banyak nih kalangan entrepreneur muda. Tapi itu bukan berarti employee terus-menerus menjadi yang sebelah kiri gitu ya. Pasti employee, apalagi tadi kita lihat sudah banyak mengasah diri gitu ya, sudah banyak mengedukasi diri, juga bisa pindah kuadran menjadi ke si rajin atau si bugar. Wah, nih saya dong nih ya Mbak ya, employee kayaknya mesti harus pindah nih dari yang kiri ke kanan ya. Juga ya. Wah, karena saya harus belajar, kayaknya nanti mau ngikut nge-gym financial nih. Nah, Pak Kajit, Mbak Inggit, terima kasih banyak udah menjawab pertanyaannya. Tadi di kolom chat sudah bersih, kita sudah bisa menyapu bersih semua pertanyaannya gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan masih juga stick sama kita sampai jam segini gitu ya. Nanti kalau teman-teman masih punya pertanyaan, monggo bisa disampaikan nanti lewat PR Consulting, dan nanti Bang OCBC NSP dan juga Nielsen IQ Indonesia juga akan siap menjawab pertanyaannya secara written. Nah, Pak Kajit, Mbak Inggit, dengan berakhir sesi kita, ini adalah rangkaian akhir dari acara kita sore ini gitu ya. Kalau sedikit saya bisa kasih highlight dari acara hari ini, Bang OCBC NSP menghadirkan Financial Fitness Index ini adalah sebagai tujuannya untuk mewujudkan generasi muda yang bisa memiliki kondisi financial fitness. Nah, tadi Pak Kajit udah bilang survei ini akan dilakukan tahun depan, dan kita berharap tahun depan atau di tahun 2002 skornya bisa ada peningkatan. Karena tadi Bang OCBC NSP sudah punya program solusi buat teman-teman generasi muda nge-gym finansial, mulai dari pendampingan komprehensif sampai tadi diawali dengan juga financial fitness check up. Nah, setelah itu bisa ngobrol sama financial fitness squad, ada komunitas ruang menyala gitu ya. Tadi harus cari komunitas yang bisa saling bantu, yang bisa saling support supaya kondisi keuangannya makin sehat. Ada platform edukasi www.ruangmenyala.com yang saat ini masih online dulu. Tadi Pak Kajit udah bilang kalau pandemi sudah berlalu, kita juga akan siap-siap untuk punya tatap muka. Dan selanjutnya juga nanti Bang OCBC NSP akan punya Financial Fitness Gym. Nah, ini kejutan berikutnya nih yang akan dikeluarkan oleh Bang OCBC NSP. Nah, sebelum saya menutup acara hari ini, saya juga ingin memberikan informasi dan juga mengajak teman-teman media yang hadir hari ini, ataupun teman-teman nanti bisa juga share ke teman-teman media yang tidak hadir hari ini, bahwa kita akan ada writing competition terkait program nge-gym financial ini khusus teman-teman yang mengikuti acara di hari ini. Tapi kayaknya semua teman-teman nanti media yang lain juga bisa boleh ikutan gitu ya, mulai tanggal 6 September 2021 nanti. Nah, jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan kesempatan ini karena akan ada hadiah yang luar biasa banyak buat 5 teman media dengan artikel terbaik. Tujuannya cuma satu, teman-teman, mari kita ajakin semua generasi muda Indonesia untuk bangkit merdeka finansial, mulai ambil langkah pasti saat ini. Tadi di videonya Pak Kajit juga ada bilang bahwa generasi Indonesia atau Indonesia butuh generasi muda yang mau mengubah mau jadi mampu. Nah, semoga mudah-mudahan ini menjadi wake up call kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kajit, terima kasih Mbak Inggit, sudah sharing hari ini banyak banget. Sama-sama Mbak. Terima kasih Gandis, terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya, terima kasih Mbak Inggit atas supportnya. Thank you. Baik, sama-sama. Keren banget, Net. Bener, saya juga mengamini Pak Kajit. Terima kasih buat media yang sudah partisipasi dan antusiasmenya sampai sore hari ini gitu ya. Lebih dari 1 jam kita bersama, dan untuk itu saya mau pamit undur diri dulu dan sampai bertemu di acara OCBC NSP berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat sore, salam merdeka financial untuk kita semua. Bye-bye. Bye-bye. Sore semuanya, thank you. Selamat sore. Thank you Pak Kajit, thank you Mbak Inggit. Terima kasih. Masa sulit ini belum usai. Kita masih harus bertahan. Di tengah segala ketidakpastian, wajar kalau kita merasa letih. Terutama saat ekonomi makin melemah.
Sebelum masa sulit ini, mungkin kita pernah terlena. Tapi meskipun kita pernah salah, jangan sampai kita pasrah. Data ini bukan cuma angka. Ini adalah pengingat dan pembelajaran untuk kita. Jadikan sebagai fakta dari realita dan juga pembuka mata. Kita perlu bangkit dari keterpurukan dengan belajar dari kesalahan finansial masa lalu. Kita harus sadar, kita semua tanpa terkecuali harus bergerak untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Indonesia butuh kita, anak muda Indonesia, untuk menghadapi hari ini dan hari esok dengan habit yang baru. Satu langkah kecil lebih baik daripada diam di tempat. Sama-sama, kita mulai belajar dan mengevaluasi. Untuk meninggalkan kebiasaan masa lalu dan melangkah maju. Sudahkah kamu mengambil langkah untuk membantu Indonesia bangkit? Perubahan hari ini untuk nanti. Dari kita untuk Indonesia.